Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang baptisan. Banyak orang yang mengatakan bahwa baptisan itu harus diselam atau dicelupkan dalam air kolam dan seluruh badannya harus basah. Sebenarnya pada poin pertama saya sudah menjelaskan alasan-alasan mengapa baptisan itu tidak harus selam dan bagaimana esensinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari sisi dokumen yang dikenal sebagai Didache. Didache adalah salah satu dokumen yang diyakini berasal dari para rasul dan juga ajaran-ajaran di dalamnya merupakan ajaran-ajaran dari para rasul dan diyakini sebagai ajaran yang digunakan pada masa para rasul. Nah, dalam Didache juga dibahas tentang bagaimana soal baptisan, terutama dalam Didache 7 dibahas tentang bagaimana cara membaptis. Memang dalam bahasa Yunani kita mengetahui bahwa kata baptis berasal dari kata baptizo atau baptismos yang artinya adalah menenggelamkan, mencelupkan atau ditenggelamkan, diselamkan di dalam air. Nah, dalam kitab Didache yang diyakini sebagai dokumen dari para rasul, dijelaskan bagaimana jemaat awal atau jemaat perdana membaptis seseorang. Dalam Didache 7 ada beberapa poin yang menjelaskan tentang cara membaptis. Yang pertama atau nomor pertama dikatakan demikian. Dan mengenai baptisan, baptislah begini. Setelah meninjau semua pengajaran ini, baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam air yang mengalir, sungai atau laut. Kedua, dikatakan demikian. Tetapi jika air mengalir tidak tersedia, maka baptislah ke dalam air lainnya, kolam atau bak. Air dingin diutamakan, tetapi jika tidak tersedia, lakukan di dalam air hangat. Yang ketiga, dikatakan demikian. Tetapi jika itu maupun tersedia, curahkanlah air 3 kali ke atas kepala di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, poin yang ketiga ini yang saat ini terutama gereja Katolik di Indonesia menggunakan cara yang ketiga ini. Bukan berarti gereja Katolik menolak cara-cara membaptis, misalnya diselamkan atau dicelupkan dalam air kolam. Gereja Katolik tidak menolak hal itu asalkan dibaptis dengan formula yang trinitarian. Nah, poin ketiga tadi saya ulangi, tetapi jika itu, yang poin kedua tadi, tetapi jika itu maupun tersedia, maksudnya yang poin pertama dan kedua tersedia, tetapi bisa juga menggunakan poin ketiga, meskipun yang satu dan kedua tersedia. Curahkanlah air 3 kali ke atas kepala di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Poin ketiga ini yang biasa digunakan di gereja Katolik Indonesia terutama. Selanjutnya pada poin keempat dikatakan, tetapi sebelum baptisan, baiklah yang bertugas berpuasa dan juga orang yang dibaptis dan semua orang lain yang bisa. Pastikan untuk memerintahkan orang yang akan dibaptis untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Selain itu, arti baptize sendiri mempunyai banyak makna. Sebagaimana yang saya katakan tadi, menenggelamkan, mencelupkan, menuangkan, ataupun membersihkan. Nah,
poin keempat ini saya ulangi lagi, tetapi sebelum baptisan baiklah yang bertugas berpuasa dan juga orang yang dibaptis dan semua orang lain yang bisa, pastikan untuk memerintahkan orang yang akan dibaptis untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dan ini masih dilakukan dalam gereja Katolik. Sebelum seseorang dibaptis dianjurkan untuk berpuasa, demikian pula orang yang bertugas juga dianjurkan berpuasa. Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa tidak ada keharusan untuk membaptis selam atau menenggelamkan dalam air kolam. Sebab ada 3 poin tadi yang saya sebutkan dimungkinkan bisa dilakukan. Yang pertama dengan air mengalir, yang kedua dengan air dingin atau air yang ada dalam bak, yang ketiga adalah dicurahkan di atas kepala sebanyak 3 kali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah berpuasa, baik yang bertugas maupun yang akan dibaptis. Itu adalah ajaran dari kitab Didache bab 7 yang diyakini sebagai dokumen dari para rasul. Oleh sebab itu gereja Katolik tidak mempermasalahkan cara baptis apapun. Yang terpenting bagi gereja Katolik adalah bukan cara, tetapi makna dari tindakan pembaptisan. Bahkan Yesus tidak pernah memerintahkan para murid harus membaptis dengan cara diselam atau ditenggelamkan dalam air. Oleh sebab itu, kita mengetahui bahwa bagi Yesus sendiri tidak terlalu penting cara baptis. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab suci, yang Yesus tekankan adalah menggunakan rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dari situ kita mengetahui bahwa penekanan maknanya adalah pada formula tadi, dan juga kita memakai materi air. Demikianlah pembahasan kita tentang baptisan menurut dokumen Didache bab 7 ayat 1 sampai 4. Salam sejahtera untuk kita.